SK ratusan pegawai P3K Kabupaten Batanghari Jambi ditahan lantaran Bupati kesal saat foto bersama. Balon yang seharusnya untuk foto bersama malah dilepas hingga acara terjeda berjam-jam. Video ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang melepaskan balon di kawasan Aek Meliuk, Kabupaten Batanghari Jambi tengah viral. Terjadi miskomunikasi antara MC protokoler yang memberikan aba-aba untuk foto bersama, namun para peserta malah melepaskan balon. Akibat insiden ini, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif sempat mengambil mikrofon dan mengatakan bahwa instruksi harus didengarkan dan satu komando. Bupati pun langsung meninggalkan tempat acara menuju rumah dinas. Akibat insiden ini, acara terjeda hingga berjam-jam. Dan pada hari itu, SK P3K yang seharusnya diterima akhirnya tidak diberikan karena masih menunggu informasi selanjutnya dari panitia. Namun, hingga hari ini, SK tak kunjung diterima ASN P3K Batanghari. Diduga penahanan buntut dari kekesalan Bupati pada acara foto bersama hingga terjadi miskomunikasi. Dari Batanghari Jambi, Joni Firdaus, iNews melaporkan. Puluhan warga asing ditilang saat jajaran Polres Badung menggelar razia operasi Patuh Agung 2025 di Simpang Tiying Tutul, Kuta Utara, Badung. Tindakan tegas petugas Polres Badung terlihat saat menggelar razia dalam rangkaian operasi Patuh Agung 2025 di Simpang Tiying Tutul, Kuta Utara, Badung. Petugas menghentikan setiap pengendara tidak terkecuali warga negara asing. Sebagian besar WNA melanggar ketentuan tidak mengenakan helm saat berkendara. Bahkan mereka mengaku secara sadar telah melanggar aturan lalu lintas. Dalam operasi Zebra di kawasan ini, petugas mencatat 31 pelanggaran, 25 diantaranya dilakukan oleh warga negara asing. Sementara untuk barang bukti yang disita masing-masing adalah 11 STNK, 8 SIM, dan 12 sepeda motor. Pedagang toko online di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan TikTok Shop resmi dikenakan pajak penghasilan atau PPN per Senin kemarin. Pedagang dengan omset 500 juta rupiah per tahun atau sekitar 1,4 juta rupiah per hari akan kena pajak 0,5%. Rencana pengenaan pajak penghasilan atau PPH bagi pedagang toko online akhirnya benar-benar diterapkan. Senin kemarin, Kementerian Keuangan resmi menyatakan pedagang online di marketplace dengan omset di atas 500 juta per tahun akan dikenakan PPH 0,5%. Nantinya pajak pedagang online akan dipungut oleh para marketplace seperti Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, dan Lazada. Direktur Peraturan Perpajakan Hestu Yoga mengklaim pengenaan pajak bukan hal baru dan tidak akan berdampak terhadap harga barang ke konsumen. Lantaran selama ini banyak pedagang online sudah mengurus perpajakan sendiri. Skema bagaimana memungut menyetor pajak saja. Kalau tadi disampaikan, ya sebenarnya yang online itu pengen bayar tapi harus ngitung dulu kemarin jual berapa, pencatatan segala macam, setengah persennya berapa. Ya, mungkin tidak masalah bagi pedagang online yang sudah mengurus perpajakan sendiri. Tapi bagaimana dengan pedagang kelas UKM yang selama ini belum membayar pajak? Sekjen Asosiasi E-Commerce Indonesia Budi Primawan menyatakan, pedagang UKM yang memiliki margin keuntungan tipis bisa saja membebankan pengenaan pajak ke konsumen. Dan ujungnya, harga barang ke konsumen bisa naik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pedagang toko online dikenakan pajak 0,5%. Lalu apa dampaknya dan bagi harga barang-barang di marketplace? Sudah ada Hamzah Hasibuan di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, di mana di sana banyak pemilik toko juga berjualan di marketplace. Selamat siang Hamzah. Apa respon pedagang toko online atas pengenaan pajak ini?
Ya Wiki dan juga pemirsa, ini bagi Anda yang suka belanja di toko online memang ini harus bersiap-siap. Nantinya akan ada aturan baru pajak e-commerce yang memang sudah disahkan baru saja Senin kemarin. Memang yang disahkan ataupun pajak ini dikenakan bagi para pedagang online, namun ini bisa saja berpengaruh kepada harga yang nantinya akan naik. Selain itu, dalam peraturan Kementerian Keuangan yang terbaru ini nantinya akan ada 3 kategori pedagang yang terkena pajak penghasilan ataupun PPA, di mana yang pertama ini dikenakan ataupun dengan omset kurang dari 500 juta per tahun ini akan tidak dikenakan pajak, namun harus memiliki NPWP dan tetap lapor pajak untuk didata. Adapun yang kedua ini dari omset 500 juta hingga 4,8 miliar rupiah dikenakan pajak penghasilan sejumlah 0,5% final. Dan yang terakhir ataupun yang ketiga ini ada omset di atas 4,8 miliar ini dikenakan pajak 0,5% namun tidak final. Dalam aturan baru ini juga nantinya pajak penghasilan ini akan dipungut oleh marketplace, baik itu Tokopedia, Shopee, TikTok Shop ataupun yang lainnya. Dan saat ini kami sudah berada di Blok A, Pasar Tanah Abang. Kita juga akan coba bertanya kepada para pedagang yang ada di sini, karena selain punya kios, para pedagang ini memiliki juga ataupun berjualan melalui live stream. Selamat siang Mbak, mohon maaf mengganggu live streamnya, boleh tanya sedikit dengan Mbak siapa Mbak? Fitri. Oke Mbak Fitri, mau tanya terkait dengan udah dengar kalau pedagang toko online ini nantinya akan dikenakan pajak, apa tanggapannya menurut Mbak Fitri? Oh iya, sudah dengar. Agak keberatan ya, soalnya kenapa harus dipajakin padahal itu kan cuma penjual online aja. Oke Mbak, jika memang nanti dikenain pajak nih, apa akan berdampak pada kenaikan harga produk yang dijual di toko online Mbak? Oh udah pasti ada sih, karena kan dari pihak marketplace-nya pun kita udah ada potongan ya, terus ditambahin pajak udah pasti ada kenaikannya, karena berat banget kalau nggak dinaikin juga, nggak akan nutup biaya produksinya sih, kalau menurut saya gitu. Oke, baik. Mbak, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat bertugas kembali, live stream lagi ya Mbak ya. Ya, Wiki dan juga pemirsa, memang itu dengan adanya aturan ini akan berdampak luas karena pedagang dengan omset yang sehari saja yang mendapatkan 1,4 juta rupiah ini akan langsung terkena pajak ataupun PPh sejumlah 0,5% final. Tapi apakah nantinya pedagang ini akan memilih untuk menaikkan harga ataupun tidak, ini kembali lagi dari strategi tokonya masing-masing. Sementara itu Wiki kembali ke studio. Baik Hamzah, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Ratusan ranjau jalanan yang terbuat dari potongan besi payung ditemukan di sepanjang jalan kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Ranjau diduga sengaja disebar agar ban kendaraan yang melindasnya mengalami kebocoran. Ranjau, lampu merah Kalimalang. Inilah video amatir saat seorang relawan tengah menyisiri Jalan DI Panjaitan, Cawang, Jatinegara, Jakarta Timur dengan dilengkapi alat magnet. Hasilnya, relawan ini menemukan cukup banyak ranjau jalanan yang terbuat dari potongan besi payung yang tersebar di bahu jalan. Ranjau ini diduga sengaja disebar agar kendaraan yang melindasnya mengalami bocor ban. Ranjau ini juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan kerap ditemukan di beberapa titik. Pengendara meminta agar polisi menindak tegas terhadap para pelaku penyebar ranjau. Di Jakarta, Rio Mani melaporkan.